Selamat pagi, materi hari ini akan kita lanjutkan tentang susunan unsur dalam sistem periodik. Seperti yang telah kalian pelajari pada perkembangan sistem periodik, penyusunan sistem periodik unsur telah mengalami banyak penyempurnaan. Mulai dari Antoine Lavoisier, Jenny Lenz, Dmitri Mendeleev hingga Henry Moseley. Nah, ini adalah tabel periodik unsur dari sistem periodik modern yang disusun oleh Henry Moseley yang kita gunakan sampai saat ini. Kalau kalian lihat di sini, susunannya adalah terdiri dari lajur vertikal yang disebut dengan golongan, kemudian yang horizontal yang disebut dengan periode. Nah, kita mulai dari yang golongan. Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dalam sistem periodik modern. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat yang mirip. Terdapat dua golongan besar nantinya, yaitu golongan A atau golongan utama, itu adalah dari golongan 1A hingga 8A. Kemudian yang kedua golongan B atau golongan transisi, yaitu dari 1B hingga 8B. Pada perkembangan selanjutnya ada juga yang menyebutkan dari golongan 1 hingga 18. Jadi tidak ada pemisahan A dan B, tetapi langsung dari kiri tabel hingga ke kanan tabel dihitung kolom ke-1 hingga kolom ke-18. Tetapi nantinya yang akan kita pelajari di sini kita menggunakan yang ini ya, yang pertama yaitu golongan A dan B. Bukan yang ini, yang 1 sampai 18 tidak kita pelajari. Nah, beberapa golongan diberi nama khusus. Ini istilah-istilahnya merujuk pada sifat-sifat unsur yang ada di dalamnya. Golongan 1A kecuali hidrogen disebut golongan alkali. Kenapa hidrogen dikecualikan? Karena hidrogen adalah termasuk gas. Sedangkan di bawah hidrogen, mulai dari litium sampai ke bawah pada golongan 1A itu disebut golongan alkali tanah karena dia sifatnya logam atau padatan. Sehingga kalau dinamakan logam alkali berarti mulai dari Li, bukan dari hidrogen. Golongan 2A disebut golongan alkali tanah. Ini juga berupa logam. Maka disebut juga logam alkali tanah. Golongan 7A disebut golongan halogen. Golongan 8A disebut gas mulia. Golongan 1B sampai dengan 8B disebut golongan transisi. Selanjutnya periode. Periode ini ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik modern. Periode ini menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron atau N terbesar itu menunjukkan periode dari unsur tersebut berdasarkan konfigurasi elektron tingkat energi atau yang kemarin SS, PS, PS, DPS, DPS itu ya. N terbesar itu menunjukkan jumlah periode. Pada periode 6 golongan 3B terdapat 15 unsur yang sifatnya mirip, yaitu unsur-unsur golongan lantanida. Pada periode 7 golongan 3B juga berlaku hal yang sama sehingga disebut dengan golongan aktinida. Kedua seri unsur ini disebut unsur-unsur transisi dalam. Nah, dari penjelasan tadi kita kembali ke tabel periodiknya lagi. Ini ya, jadi kalau dari atas ke bawah lajur vertikal ini disebut golongan. Jadi ada golongan 1A, 2A, ini berarti dari BE hingga RA, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7, 8A. Kemudian yang disebut dengan golongan utama. Lalu 1B, ini di sini 1B, 2B hingga 8B, ini yang disebut dengan golongan B atau golongan transisi. Nah, seperti itu. Unsur-unsur ini disusun berdasarkan kemiripan sifatnya. Nah, khusus pada periode 6 ini ya. Oh ya, tadi ya. Kalau dari kiri ke kanan ini namanya periode. Jadi periode 1 ini berisi unsur H dan He.
Periode 2 Li, Be, Bc sampai Ne. Periode 3, 4, 5, 6, dan 7. Penyusunan unsur dalam satu golongan yaitu unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama. Tadi disebutkan bahwa pada periode 6 golongan 3B, ini golongannya 3B, ada 15 unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama. Ini istimewa, dia diletakkan di luar. Penjelasannya begini, coba lihat. Kalau misalnya La di sini, berarti dia ada di periode 6 golongan 3B. Nomor atomnya ini 57. Lalu seharusnya kan 58 ada di sini ya. 58 ini Ce, harusnya kan di sini. Tapi kok yang di 4B ini kok Hf bukan Ce. Nah, begitu ya. Begitu juga PR. Kalau kita paskan di sini harusnya dia ada di sini PR ini ya, 59, 57, 58, 59. Tetapi karena dari La hingga Lu dia hanya mirip dengan La sifatnya. Jadi Ce sifatnya lebih cenderung mirip dengan La, bukan dengan Hf. Jadi Ce sifatnya tidak cenderung mirip dengan yang satu golongan ini 4B, tapi dia cenderung mirip dengan La. Jadi dari ini sampai ke sini semuanya mirip dengan La. Maka kalau ditempatkan di sini kan penuh tuh satu tempat diisi oleh sekian banyak ini. Maka dikeluarkanlah dia. Jadi mereka ini unsur-unsur dari La hingga Lu ditempatkan di luar sendiri, sehingga berikutnya nanti dinamakan dengan golongan lantanida karena unsur-unsur ini sifatnya mirip dengan lantanida. Jadi bukan yang ini. Begitu juga aktinida. Dari thorium hingga Lr sifatnya mirip dengan aktinida atau aktinium, maka disebut dengan golongan aktinida. Nah, yang ada di luar ini namanya, maka golongannya bukan lagi golongan transisi tetapi disebut dengan transisi dalam untuk lantanida dan aktinida ini. Oke, maka cara membaca tabel periodik sudah bisa ya. Misalnya Ca ini ya, Ca nomor atom 20 ini. Di sini menunjukkan nomor atom, angka yang ini menunjukkan nomor atom. Kemudian yang di sini menunjukkan relatif atomic mass atau massa atom relatif. Ini nomor massa. Ya, yang ada koma-komanya ini nomor massa, sedangkan ini adalah nomor atom yang angka bulat ya. Jadi maka untuk Ca nomor atomnya 20, nomor massanya ini 40. Kemudian Ca atau kalsium ini terletak di golongan 2A, periodenya 4. Nah, seperti itu. Lalu ini vanadium V, dia ada di periode 4 golongan 5B dan seterusnya. Misalnya lagi ya ini fosfor, maka dia ada di periode 3 fosfor golongan 5A. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jika kita tidak melihat tabel periodik, maka kita juga tetap dapat menentukan letak unsur tersebut dari tabel periodik jika kita memiliki atau mengetahui nomor atomnya. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari beberapa hal ini, yaitu tentang menunjukkan letak yaitu tentang kulit valensi dan elektron valensi. Jika kita mengetahui nomor atomnya, maka kita dapat menghitung kulit valensinya dan seterusnya, maka kita dapat menentukan letak unsur tersebut berada di mana di tabel periodik. Oke, kita lanjutkan. Kulit valensi menunjukkan letak elektron valensi berada. Ya, jika konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit S, maka kulit valensinya adalah Ns. Jika P, maka kulit valensinya Ns dan Np. Jika D, maka kulit valensinya adalah N-1D dan Ns. F, maka kulit valensinya N-2F dan Ns, di mana N adalah kulit terbesarnya. Saya lanjutkan dulu.
Berikutnya elektron valensi itu apa? Yaitu menunjukkan jumlah elektron pada kulit terluar. Elektron valensi berada pada kulit valensi. Lalu jika kulit valensinya Ns, maka elektron valensinya adalah jumlah elektron pada subkulit S. Kemudian jika kulit valensinya ada di Ns dan Np, maka elektron valensinya adalah jumlah elektron pada S ditambah P. Jika dia ada di N-1D dan Ns, maka jumlah elektronnya ada pada D plus S. Jika kulit valensinya N-2F dan Ns, maka jumlah elektronnya yaitu jumlah elektron pada F plus S. Nah, seperti itu. Bingung ya? Kalau bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini. Tentukan kulit valensi dan elektron valensi dari unsur-unsur berikut. Nomor 1, Li. Nomor atomnya 3. Ingat Z ini simbol dari nomor atom ya. Yang dulu kita pelajari X, lalu A dan Z, gitu kan. A untuk nomor massa, Z untuk nomor atom. Jadi Li nomor atomnya 3, P15, Mn25, La57. Tentukan kulit valensi dan elektron valensinya. Nah, langkah pertama tentu saja kita harus mengkonfigurasikannya ya. Li nomor atom 3 berarti S, S, maka diisi dulu 2, lalu 1, nomor kulitnya 1, 2. Nah, berarti kulit, sebentar. Konfigurasi ini berakhir, berarti konfigurasinya berakhir di S, betul ya, ini terakhirnya di S berhentinya. Konfigurasi menurut tingkat energinya berhenti atau berakhir di S. Jika berakhir di S, maka rumus kulit valensinya adalah Ns. Oh ya, sebentar, saya tambahkan kelewatan. N terbesar dari konfigurasi ini adalah 2. Ini ya, N. Nomor kulit itu N. Jadi N1, ini N-nya 2. Berarti N terbesarnya 2. Berakhir di S, N terbesarnya 2. Maka kulit valensinya menurut rumusnya di slide sebelumnya tadi, kalau dia berakhir di S, maka rumus kulit valensinya Ns. Berarti untuk 3Li ini kulit valensinya adalah 2S. Nah, seperti itu. Berarti elektron valensinya adalah elektron yang berada di kulit valensi. Nah, karena kulit valensinya yang ini, berarti ada elektron berapa di sana? Ini. Berarti elektron valensinya 1. Gitu ya. Contoh nomor 2. Untuk fosfor nomor atom 15. Berarti kita konfigurasikan dulu S, S, P, S. 15, 2, 2, 6, 2, masih 12 berarti kurang 3, SS, PS, P berarti 3, sudah ya, 15, 10, 15. Lalu kita isi nomor kulitnya 1, 2, 3, S dimulai dari nomor 1, P dimulai dari nomor 2, 2, 3. Oke, kita lihat, berarti konfigurasi ini berakhir di P, kemudian N terbesarnya adalah, nah ini 3. Nah, berarti kalau berakhir di P, rumus kulit valensinya, jika berakhir di P, maka rumus kulit valensinya adalah Ns dan Np. Maka dalam hal ini 15P, kulit valensinya adalah N-nya terbesar tadi 3, berarti 3S dan 3P. Berarti elektron valensinya kita lihat di subkulit 3S dan 3P. Nah, ini ya. Ternyata ini dia. Di subkulit 3S dan 3P, elektron valensinya ada 2 plus 3. Berarti elektron valensinya 5. Seperti itu. Berikutnya
mangan nomor 25. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 5. Sudah 25. Nomor kulitnya 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3. Itu berarti berakhir di D, N terbesar adalah ini ya, 4. Nah, maka kalau berakhir di D, rumus kulit valensinya adalah N-1 D dan NS. Berarti N-1 berarti 4 dikurangi 1, 3 D dan NS. N-nya 4, 4S. Lihat yang mana? Nah, ini dia. Berarti kulit valensinya adalah 3D dan 4S. Berarti elektron valensinya yang ada di situ, ini ya, yang ada di 3D dengan 4S adalah 5 ditambah 2. Berarti elektron valensinya ada 7. Soal nomor 4 untuk lantanida nomor atom 57 sudah saya konfigurasikan SS, PS, PS, DPS, DPS, F. S dari nomor 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. P dari nomor 2, 2, 3, 4, 5. D dari nomor 3, 3, 4. F dari nomor 4. Seperti ini terakhir di 4F1. Maka dia berakhir di F, konfigurasinya terakhir di F, kemudian N terbesarnya adalah ini ya, di sini 6. Berarti kalau dia berakhir di subkulit F, maka rumus kulit valensinya adalah N-2 F dan NS. Berarti N-nya 6 dikurangi 2, 4 F dan N-nya 6 S. Kita lihat, nah yang ini. Seperti itu. Berarti elektron valensinya adalah yang di 4F ini 1 ditambah yang di 6S 2 sama dengan 3. Nah, seperti itulah perhitungan untuk elektron valensi. Kita akhiri pelajaran materi kita hari ini. Kita lanjutkan untuk menentukan golongan dan periode di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.